Hello, Kang Dendi Mari, gimana kabarnya? Masih sehat bukan? Pada kesempatan kali ini, Den akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Ip Man. Sebuah film biografi asal Cina yang menceritakan sejarah lahirnya ilmu bela diri Wing Chun di sela-sela penjajahan Jepang kala itu. Bagaimana alur filmnya? Tanpa berlama-lama, siapkan posisinya yang enak, pakai handsfree-nya, dan dalam hitungan keempat kita mulai alur filmnya. Berlatar belakang tahun 1935 di sebuah daerah bernama Posan yang terkenal dengan ilmu bela dirinya. Terlihat beberapa guru sedang mengajari bela diri. Di tempat lain, Ip Man yang sedang makan bersama istri dan anaknya dihampiri ajudannya untuk memberitahu jika ada salah satu guru kungfu yang ingin bertemu. Tanpa sungkan, Ip Man pun langsung menemuinya. Orang ini bernama Liu, di mana si Liu ini juga baru membuka perguruan bela diri di Posan. Dia mendatangi Ip Man dengan maksud ingin sparring dengan Ip Man, karena ia mendengar jika Ip Man ialah seorang ahli Wing Chun. Ip Man pun menolaknya secara baik-baik. Namun si Liu memaksa dengan bilang bahwa ia bertarung tanpa diketahui siapapun. Ip Man pun menerimanya, namun sebelum itu Ip Man melanjutkan makan bersama istri dan anaknya. Bahkan Ip Man pun mengajak si Liu untuk makan dulu bersamanya. Selesai makan, Ip Man pun nyebat dulu, ya kan, biar nggak kecut. Akhirnya mereka pun bertarung 1 lawan 1. Namun secara bersamaan, seorang pemuda yang bernama Yuan hendak mengambil layangan di atas teras rumahnya Ip Man. Saat si Liu terjatuh, Yuan pun melihatnya. Akhirnya guru Liu pun mengakui kekalahannya. Sebelum pamit pulang, ia meminta kepada Ip Man agar merahasiakan kekalahannya. Tentu saja Ip Man yang baik hati dan tidak sombong mengiyakannya. Di sebuah resto, Yuan menceritakan apa yang telah dia lihat di rumah Ip Man tentang kekalahan Liu. Tak berselang lama, Ip Man pun datang untuk menemui temannya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat berita tentang kekalahannya. Mendengar kabar itu, Liu pun segera pergi ke resto untuk mencari si Yuan. Liu pun memarahi Yuan yang telah menyebarkan berita kekalahannya. Lin pun melerainya. Oh ya, si Lin ini ialah sang pemilik resto sekaligus kakak dari si Yuan. Tak mau disalahkan, Yuan pun berlari ke atas untuk menemui Ip Man guna mengkonfirmasi langsung tentang kebenaran berita itu. Namun Lin langsung menyeret Yuan keluar dan menasihatinya agar tidak mempermalukan orang di depan umum. Yuan pun tetap ngenges hingga akhirnya Lin pun melorotkan celananya sehingga semua orang menertawakannya. Tiba-tiba polisi yang bernama Nijao datang dan meminta para berandal kungfu tidak membuat keributan. Dia pun berkata jika kungfu itu kuno, ini zamannya senjata api, dengan mengarahkan pistolnya ke kepala Ip Man. Namun seketika Ip Man memblok pelatuknya dan mendorong keluar selongsong pelurunya. Ip Man pun mengakui jika kungfu itu terkadang berisik, namun bukan berarti mereka tak beradab. Ip Man pun mentraktir polisi Nijao dan kerumunan pun membubarkan diri. Scene berpindah. Di rumah, Ip Man meminjamkan modal pada Kuan untuk membuka usaha pabrik kapas. Saat mengantar Kuan keluar, Lin pun datang untuk menunjukkan jurus-jurus baru. Sementara istri Ip Man sedang menemani anaknya menggambar. Saat sedang mempraktekkan jurus baru, anaknya menghampirinya untuk menunjukkan hasil gambarnya. Namun Ip Man mengabaikannya. Istrinya yang melihat itu nampak tak menyukainya. Di luar pagar nampak banyak warga yang menyaksikan aksi Ip Man dan Lin. Mereka berteriak meminta agar Ip Man mengulangi aksinya kembali. Istrinya yang mendengar itu marah dan meminta mereka untuk membubarkan diri. Sang istri pun meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya untuk putra mereka. Suatu hari, sekelompok berandalan yang dipimpin oleh seorang bernama Jin
Mereka hendak menantang semua perguruan yang ada di Fosan. Jin pun menantang perguruan yang pertama. Pertarungan pun terjadi. Naas, perguruan yang pertama kalah. Jin dan gerombolannya pun mendatangi perguruan yang kedua, dan kali ini bertarung menggunakan senjata. Sayangnya, perguruan yang kedua pun kalah juga. Saat Jin merayakan kemenangannya di warung makan, sang penjual bilang, "Jangan bangga dulu boy, jika belum bisa mengalahkan Ip Man." Mendengar itu, Jin dan gerombolannya pun bergegas mendatangi rumah Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin langsung menantangnya bertarung. Ip Man pun menolaknya. Bahkan istri Ip Man pun memarahi Jin dan gerombolannya. Jin merasa sedih karena Ip Man takut kepada istrinya. Jin pun berkata jika ia tidak akan membunuh Ip Man. Bila perlu, ia bertarung tanpa menggunakan kedua tangannya. Sombong amat. Mendengar penghinaan Jin, istri Ip Man pun mengizinkannya untuk bertarung. Secara bersamaan, polisi Nijau pun datang dan meminta agar Ip Man mengalahkan Jin sebagai kehormatan Fosan. Dan pertarungan pun terjadi. Jin pun kalah. Mereka keluar dengan sorakan warga Fosan. Sejak saat itu, warga Fosan lebih sangat menghormati keluarga Ip Man. Saat belanja ke pasar, Ip Man dan keluarganya selalu mendapatkan barang secara gratis sebagai tanda terima kasih karena Ip Man telah menjaga kehormatan Fosan. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tak berselang lama. Tepatnya pada tahun 1937, Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan, dan semua semakin parah ketika tahun 1938 Fosan diduduki oleh Jepang. Banyak fasilitas yang dihancurkan Jepang, bahkan rumah Ip Man pun disita Jepang untuk dijadikan markasnya. Ip Man pun hidup sengsara seperti warga lainnya. Walaupun demikian, sang istri selalu menemaninya, wanita idaman. Suatu hari Ip Man pergi ke toko. Ia menukarkan barang berharga miliknya dengan beras. Seusai mendapatkan beras, Ip Man bertemu dengan Kuan. Ia pun diajak ke pabrik kapas miliknya. Ternyata Jepang masih mengizinkan pabriknya beroperasi. Kuan pun menawarkan jabatan kepada Ip Man. Namun Ip Man menolaknya karena ia tidak mau berhutang budi. Suatu hari, Ip Man membuat bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu terpikirkan ketersediaan makanan. Namun Ip Man selalu menenangkannya dengan berkata jika esok hari ia akan mencari pekerjaan. Ip Man pun mencari kerja. Ia ditolak toko demi toko, sampai akhirnya ia ikut rombongan pekerja batu bara. Di sana ia bertemu dengan Lin. Saat sedang istirahat, Ip Man menyimpan jatah makan siangnya. Lin yang melihat itu meminta Ip Man untuk membantunya menghabiskan jatah makannya. Mereka saling bertanya kabar. Lin pun bilang jika adiknya si Yuan tidak pernah pulang semenjak ia melorotkan celananya. Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin pun tersadar jika kotak kaleng miliknya hilang. Saat sedang mencari kotak kalengnya, tiba-tiba tentara Jepang datang. Tampak polisi Nijau yang sekarang menjadi penerjemah Jepang. Polisi Nijau pun memberikan pengumuman jika Jenderal Jepang mengadakan pertarungan antara praktisi kungfu Fosan dan karateka Jepang. Siapa yang menang akan mendapatkan beras. Orang Fosan yang mendengar pengumuman itu pun bersemangat, termasuk Lin.
Tibalah mereka di tempat pertarungan. Terlihat Liu sedang bertarung mengalahkan karateka. Dia menang dan mendapatkan beras. Melihat kehebatan Liu, Jenderal Miura pun ingin ikut bertarung. Ia ingin melawan 3 orang posan sekaligus, dan ia akan memberikan beras kepada lawannya, menang ataupun kalah. Miura pun bertarung melawan 3 orang posan, di mana salah satu dari mereka bertiga adalah Lin. Namun, Jenderal Miura terlalu kuat untuk dikalahkan. 2 orang menyerah, namun Lin tetap menyerang, hingga akhirnya Lin pun kalah. Esoknya, Ip Man kembali bekerja. Ia menemukan kaleng yang kemarin dicari oleh Lin. Ip Man pun mengambilnya dan menyimpannya. Saat sedang makan siang, Nijou dan sekutu Jepang datang guna mengundang untuk bertarung lagi. Ip Man menghampiri Nijou dan menanyakan keberadaan Lin. Nijou mengaku tidak tahu. Ip Man terus bertanya, namun Nijou menghiraukannya. Ip Man pun ikut mendatangi tempat pertarungan kemarin, berharap bisa bertemu dengan Lin. Di sana Ip Man melihat Liu yang telah memenangkan pertarungan. Namun Liu meminta bertarung kembali melawan 3 orang. Jenderal Miura pun mengabulkannya. Naas, si Liu merasa kewalahan menghadapi mereka dan akhirnya ia menyerah. Namun di saat ia hendak pulang membawa berasnya, tiba-tiba Liu ditembak tepat di kepalanya oleh Kolonel Sato. Ip Man yang melihat itu berteriak marah kepada polisi Nijou. Jenderal Miura pun marah atas tindakan Sato itu, dan dia bilang jika itu hanya turnamen, tak boleh ada tembakan-tembakan lagi. Pertarungan pun dilanjutkan. Ip Man yang marah meminta kepada Nijou untuk memperbolehkannya bertarung. Ip Man pun bertanya, apa kalian dipukuli sampai mati? Nijou pun nanya diam. Tanpa menjawab pertanyaan dari Ip Man, ia membukakan pintu. Ip Man meminta 10 orang untuk melawannya. Nijou yang mendengar itu langsung melarangnya, namun Ip Man bersikeras. Jenderal Miura pun kaget mendengar itu, namun dia tetap mengabulkannya, dan pertarungan pun dimulai. Ip Man pun berhasil mengalahkan 10 orang itu, dan Jenderal Miura terkesima melihatnya. Jenderal Miura pun memberikan berasnya dan meminta Ip Man untuk kembali. Namun Ip Man menolaknya dan hanya mengambil beras Liu yang sudah bercampur darah untuk diberikan ke keluarganya. Saat hendak pulang, Ip Man ditemui oleh Nijou yang memperingatkannya untuk berhati-hati kepada orang Jepang. Ip Man pun menampar Nijou yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Nijou tak terima dong, karena ia sebagai penerjemah. Kematian orang Cina tak ada kaitan dengan dia. Ip Man pun berlalu pergi. Di rumah, sang istri mengobati luka Ip Man. Di tempat lain, Jin bersiap-siap untuk menghadang sebuah truk. Saat mobil itu berhenti, semua anak buahnya berdatangan untuk membegal. Setelah itu, Jin dan gerombolannya mendatangi pabrik kapas. Di sana mereka meminta uang. Namun Kuan tak memberikannya karena memang ia tak memiliki uang. Kuan pun dipukuli oleh Jin. Anak Kuan yang melihat ayahnya dipukuli berlari pergi untuk menemui Ip Man dan melaporkannya apa yang terjadi di pabrik. Namun Ip Man terlambat. Jin dan gerombolannya sudah lebih dulu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Ternyata Yuan termasuk salah satu dari gerombolan Jin. Saat sampai pabrik, Ip Man melihat Kuan yang terluka tengah bekerja. Kuan memohon agar Ip Man mau mengajari Wing Chun.
Namun bukan cuma Kuan yang meminta, semua buruh pabrik pun ikut memohon agar diajarkan Wing Chun. Ip Man pun mengabulkannya dan lalu melatihnya. Saat Ip Man sedang bermain dengan anaknya, Nijao mendatanginya untuk menyampaikan pesan Miura yang ingin melawannya. Tiba-tiba Kolonel Sato dan anak buahnya datang. Saat Sato melihat istri Ip Man yang cantik, ia berniat untuk menggodanya. Spontan, Ip Man langsung menghajarnya beserta anak buahnya sampai pingsan. Nijao pun mengajak Ip Man beserta istri dan anaknya untuk mengasingkan diri. Selepas itu, Nijao dibuat babak belur oleh Sato karena telah membiarkan Ip Man kabur. Miura juga bilang jika ia akan mengerahkan semua pasukannya untuk mencari Ip Man. Dengan wajah yang babak belur, Nijao pun pulang dan menemui Ip Man di kamarnya. Ip Man pun berterima kasih kepada Nijao karena telah menyembunyikannya beserta istri dan anaknya. Esoknya, Jin kembali ke pabrik untuk meminta uang, namun kali ini semua pekerja pabrik berdiri siap melawan. Pertarungan pun terjadi. Saat semua pekerja pabrik mulai kewalahan menghadapi pertarungan gerombolan begal, Ip Man pun datang membantu. Semua anak buah Jin tumbang. Giliran Jin yang menggunakan garpu untuk menyerang Ip Man. Yuan adik Lin pun membantu Jin melawan Ip Man. Ip Man pun berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, Jin dan anak buahnya kabur. Ip Man pun memanggil Yuan yang berjalan kesakitan. Ip Man menghampirinya dan memberikan kotak kaleng kepunyaan Lin kepada Yuan. Yuan yang masih kesal marah dan menepisnya. Ip Man lalu mengambil kalengnya dan memberitahunya jika Lin kakaknya sudah mati dipukuli Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya dan Ip Man pun berlalu pergi. Yuan menangis haru saat mengetahui isi kotak kaleng itu ialah layangan. Layangan yang pernah ia tangkap di teras rumah Ip Man. Di malam hari, Nijao tergesa-gesa menemui Ip Man. Ia meminta agar Ip Man tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura dan pasukannya sedang berada di sana. Di pabrik, Sato menanyakan keberadaan Ip Man kepada Kuan dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa Sato untuk memberitahu keberadaan Ip Man, tiba-tiba Ip Man datang dan menyerahkan diri. Ip Man dipukul hingga bertekuk lutut. Sato hendak menembaknya, namun Miura melarangnya. Miura meminta Ip Man untuk mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Namun Ip Man menolaknya dan menantang Miura untuk bertarung. Miura pun meminta pasukannya untuk menahan Ip Man. Sebelum dibawa pergi, Ip Man berteriak kepada Kuan agar membawa istri dan anaknya pergi dari Fosan. Dalam penjara, Ip Man didatangi Miura yang membawakan makanan untuknya. Miura ingin pertarungannya ditonton banyak orang, agar semua orang tahu jika bela diri Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Sombong amat. Ip Man pun menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Esoknya, istri Ip Man yang sedang dibawa pergi oleh Kuan menangis. Ia menyesal karena selama ini tak pernah mendukung latihan suaminya. Pertarungan Ip Man dan Miura pun tiba. Ternyata Kuan beserta istri dan anaknya Ip Man kembali ke Fosan untuk melihat Ip Man yang akan bertarung. Ip Man pun berhasil menumbangkan Miura. Semua warga Fosan bersorak kegirangan. Di tengah euforia, tiba-tiba Ip Man terjatuh karena tertembak oleh Sato. Melihat itu, semua warga bereaksi keras. Nijao pun berupaya merebut pistol dari Sato dan berhasil membunuh Sato dengan pistolnya sendiri. Istri dan para warga mengurubung Ip Man dan film pun berakhir.
Itulah alur film Ip Man yang pertama. Gimana? Keren bukan? Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di alur film berikutnya. Terus dukung channel ini dengan komentar yang baik dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Kang Dendi mari, sampai jumpa kembali.